7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, karena masih suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin. Eh, Sebelum saya masuk ke materi atau saya share eh, kaitan dengan perkuliahan, ada kendala nggak terkait terkait kuliah kita, kuis kah atau apa gitu? Nah ini saya review ya teman-teman ya. Ini dari quiz satu, quiz 2, quiz 3 ini eh, sekitar 6 atau 7 orang yang baru mengerjakan ya. Eh, Secara generik mungkin cuma ada 7 mahasiswa nih yang aktif. Oh, kelihatan nilainya jangan ya. Ya. Cuma ada 7 nih mahasiswa yang aktif di kuliah saya nih. Jadi eh, gini aja rule-nya apa? eh, Tanggal 25 ini kan masuk apa bulan baru gitu ya. Nanti setiap kuis ya, kalau kita lihat tanggalan di sini gitu ya, ini tanggalan gitu. Eh Kuis yang ada di tanggal di atas range tanggal 20 gitu ya. Saya akan kasih deadline-nya sampai eh, tanggal 19 lah, bulan sebelumnya, bulan berikutnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia deadline-nya apa kuliah terakhir nanti misalkan hari Kamis ya. Ini jatuhnya tanggal 22 gitu ya. Tapi kalau yang tanggal 8 kemungkinan nanti jatuh deadline-nya tanggal 19 pengerjaan kuisnya dan akan saya reminder biasanya saya reminder by WhatsApp group ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung dengan WhatsApp group, silakan konfirmasi ke teman lainnya nih untuk eh, apa, agar bisa gabung ke WhatsApp ya. Oke. Nah, itu kemudian yang hari ini nah, oke. Nah, yang hari ini kan saya kasih deadline ya, week, week keempat ya teman-teman ya. Timing berarti ini saya kasih deadline bulan Mei. Bulan Mei tanggal 19 berarti ya. Nah, ini 19 Mei. Ini hampir 1 bulan nih, saya kasih deadline. Anda silakan mengerjakan di tanggal itu gitu ya. Oke, waktunya 5 menit. Satu kali time ya, sama. Nah, ini harusnya di tanggal 20 ya. Ini kan saya set mark after the quiz is closed gitu. Jadi harusnya di tanggal 20 itu Anda bisa lihat nilainya gitu. Oke. Nah, ini JavaScript oke. Nah, ya. Tinggal saya tuh. Nah, Anda udah bisa mengerjakan ya. Untuk quiz week keempat. Oke, sudah saya launch. Ini off.
Oke, ini masuk materi ya. Mulai hari ini week keempat ya. Nah, ini kita bicara tentang, masih tentang cloud computing ya. Nah, ini keuntungan dari, cloud computing ya. Jadi yang pertama murah, pasti murah. Karena apa? Kenapa sih bisa murah cloud computing? Harusnya mahal kalau kita sewa gitu ya. Eee, Perbandingannya, cloud computing itu dibandingkan kita pengadaan sendiri gitu ya. Kalau kita pengadaan sendiri, itu konsekuensinya adalah, ada, biaya-biaya yang ditimbulkan ya. Kita harus, beli server, kita harus punya lokasi, punya tempat gitu ya. Terus kemudian kita harus sediain, human SDM gitu. Nah itu kan, ada cost-nya tersendiri. Udah gitu, misalkan kebutuhan kita 1 tera gitu ya, kita nggak bisa nyediain servernya 1 tera gitu ya, kita harus, beli server yang, minimal, lebih 30% dari, total kebutuhan gitu ya. Jadi kalau apa, kebutuhannya 1 tera berarti dilebihin 30%, server yang tersedia. Nah itu yang resource yang harus kita sediakan kalau kita punya data center sendiri. Begitu juga dengan, kalau, software as a service ya. Kita punya aplikasi, kita harus develop gitu ya, eee, ada biaya develop-nya, ada biaya maintenance-nya yang kita harus, sediakan, ada orang yang harus standby gitu ya. Kalau misalkan ada permasalahan gitu. Lain halnya, dengan, cloud computing ya. Kalau cloud computing itu kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Kalau misalkan, bulan ini kita butuh 1 tera, bulan depan cuma butuh 800, 800 giga misalkan gitu ya. Nah itu adjustable gitu ya, kita hanya bayar berdasarkan, eee eee, storage yang kita gunakan. Jadi kita nggak perlu nyediain server 1,5 tera yang harganya, fantastis gitu ya, atau, eee dampak terhadap bulan berikutnya gitu ya, kebutuhannya menurun, sementara storage kita 1,5 yang kepakai cuma 800 atau 700. Nah itu kan buang-buang resource ya, udah buang-buang resource, kemudian, listrik consumption-nya juga, effect gitu ya, antara, storage yang kecil dengan, yang lebih besar. Nah itu, berpengaruh gitu ya. Nah ini akan lebih simpel, penggunaan cloud computing ketimbang kita punya data center sendiri. Yang kedua, ya pasti ramah lingkungan, gitu ya. Karena apa? Karena, kalau dari sisi electricity aja udah ketahuan gitu ya, kalau setiap kantor atau setiap perusahaan punya data center sendiri, otomatis akan banyak data center. Satu data center dia butuh berapa ribu watt gitu ya buat buat operasionalnya, buat AC-nya, buat, servernya, buat internet dan segala macam. Nah itu, ada resource yang dibutuhkan. Kalau misalkan di Jakarta ini ada 1.000 perusahaan, yang diperlukan misalkan untuk satu data center, 500, watt atau 1 mega misalkan 1 megawatt gitu ya, dikaliin aja berapa jumlah perusahaan. Lain halnya kalau misalkan, data center-nya itu terpusat gitu ya teman-teman, kita nyewa sama provider. Nah provider itu apa, eee, bisa mewakili atau bisa menjembatani atau bisa, menyediakan kebutuhan untuk berapa organisasi, bisa bisa 100 organisasi, bisa 1.000 organisasi. Otomatis cost yang ditimbulkan akan lebih kecil, dampak lingkungan yang ditimbulkan akan lebih kecil. Sama kayak misalkan, logikanya kalau Anda ke kantor pakai, kendaraan pribadi dengan Anda menggunakan transportasi umum gitu ya. Misalkan Anda dari Depok ke Jakarta, apa, naik mobil masing-masing gitu, ada 100 orang gitu ya, otomatis jalanan Depok, ke Jakarta tuh akan penuh gitu ya. Satu mobil itu produksi berapa karbon, monoksida tuh ya, berapa CO2 tuh, dalam per menitnya gitu, dikalikan jumlah mobil. Lain halnya kalau misalkan Mas, transportation kayak kereta gitu ya, atau bus gitu ya.
yang sekali jalan dia bisa carry, ratusan orang gitu ya. Udah gitu, otomatis dampak lingkungan yang diberikan, dirasakan itu akan lebih kecil ketimbang, apa, eee, silo-silo ya, setiap perusahaan punya data center masing-masing. Oke, nah kendalanya apa? Kendalanya service level. Eee, ini yang Eee eee, harus dipahami ya saat saat kita menggunakan jasa cloud computing atau saat kita, menyewa gitu ya, atau Anda mungkin menyediakan nanti ya, Anda punya, provider, Anda punya perusahaan yang menyediakan, data center atau menyediakan layanan cloud computing. Nah ini, service level yang harus, eee eee, dijual biasanya ya. Nah, cloud provider itu mungkin nggak akan konsisten dengan performance dari application atau transaksinya gitu ya. Tapi ada batasannya gitu ya, boleh jadi misalkan SLA-nya, 99,5% gitu ya. Berarti dalam satu bulan ya, misalkan satu bulan itu, 1 hari kan 24 jam. Nah, kalau satu bulan ada 30 hari berarti 30 kali 24. Nah itu di range waktu tersebut gitu ya, 99,5%-nya itu harus terpenuhi. Dia mungkin ada downtime tapi, selama, di bawah, 0,5% gitu ya, bukan 0,05% gitu ya, maka itu masih masuk, batas toleransi. Nah itu. Jadi memang, eee eee, grade dari data center itu macem-macem ya, ada yang tier 1, tier 2, tier 3 gitu nanti kita bahas. Nah tiap tiap tier itu memang dia punya standarnya masing-masing. Makin tinggi tiernya biasanya, kemungkinan downtime-nya akan semakin kecil, mendekati 100%. Kalau kalau ada data center yang menyediakan 100% mungkin, jarang ya, tapi mendekati 100% itu, eee, mungkin terjadi ya. Service level itu harus, diutamakan. Jadi begitu Anda membuka layanan atau Anda menyewa layanan dari cloud computing, itu, Anda harus bisa, menyediakan tuh, total SLA yang bisa disajikan gitu ya, bisa diberikan pada customer. Kemudian privacy ya, karena orang lain atau perusahaan lain juga menggunakan hosting, kemungkinan data tidak akan keluar. Data akan keluar ya, jadi nah, ini akan jadi concern ya biasanya, layanan cloud computing itu, yang pertama SLA, yang kedua privacy data. Menjanjikan pasti ya, makin tinggi tier dari sebuah data center, biasanya, tingkat keamanannya akan semakin semakin tinggi gitu. Jadi ada ketentuannya gitu, misalkan data center itu yang tier 1 jarak antara lokasi ke jalan rayanya itu udah ada berapa minimal kilometernya gitu. Bahkan, untuk data center yang ada di grade grade tinggi gitu ya, bahkan, eee, boleh jadi nggak unknown gitu ya, lokasinya itu nggak diketahui gitu. Pernah rekan saya di Korea gitu ya, menuju data center di, Korea, itu dia untuk ke lokasi data centernya itu dijemput di satu, kayak halte gitu. Jadi dia cukup datang ke halte itu gitu ya, kemudian nanti ada busnya datang, dia masuk dan busnya itu tertutup ya, kanan kiri, depan belakangnya tertutup gitu ya. Dia nggak bisa ngeliat keluar, begitu dia masuk busnya itu dia harus, matiin tuh perangkat elektroniknya tuh, handphone dan segala macam. Dia ngepolnya nggak boleh, aktif atau nggak boleh bawa peralatan elektronik. Itu memang dijaga betul ya. Agar apa? Agar lokasinya, eee, apa, tersembunyi gitu ya. Karena ini menyangkut bisnis organisasi gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan datanya bocor gitu ya, nah itu akan mengganggu bisnis, suatu organisasi. Biasanya sampai se-strict itu gitu ya. Begitu datang, masuk ke apa, ke data center-nya gitu ya,
eee, Anda nggak tahu tuh ada di mana lokasinya, kemudian, luarnya seperti apa nggak kelihatan, pokoknya Anda udah masuk ke dalamnya aja gitu. Bahkan, ada beberapa data center gitu, kalau kita datang ke lokasi tersebut ini kayak bangunan bangunan nggak terawat gitu, nggak ada orang. Padahal di dalamnya itu kalau kita masuk, ternyata isinya server data center gitu ya. Jadi orang nggak akan menyangka gitu. Mungkin di depannya malah nggak ada security-nya gitu ya, karena di dalamnya baru ada security atau akses dari jalannya itu ke posisi data center itu jauh gitu ya. Jadi mungkin dari luar kelihatan cuma, sebatas gudang atau apa gitu ya. Itu yang, eee, sampai sebegitunya gitu ya, untuk menjaga privacy dari pelanggannya gitu ya. Kalau privacy pelanggannya bocor gitu ya, itu boleh jadi provider-nya besok-besok nggak akan dipakai lagi gitu ya. Kemudian compliance, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Kendalanya apa sih? Kendalanya data ownership. Nah ini, masalah klasik sebenarnya data ownership, karena begitu kita punya data, kita taruh di server orang lain, eee, pertanyaannya adalah, siapa pemilik data tersebut gitu ya. Kan kalau dulu asumsinya itu adalah, pemilik data adalah pemilik infrastruktur gitu ya. Kalau Anda punya infrastruktur, ya itu data milik Anda. Eee tapi kalau cloud computing beda lagi gitu ya teman-teman. Eee Even, penyedia layanan cloud gitu ya, dia nggak punya akses untuk nggak punya hak untuk mengakses data kliennya gitu ya. Itu nggak boleh, bahkan ada prosedurnya gitu ya. Kalau kita daftar bahkan, internal karyawan mereka juga nggak bisa mengakses. Yang bisa mengakses itu boleh jadi, orang-orang tertentu aja di levelnya. Saya pernah, pengalaman di satu perusahaan gitu, saya meminta, untuk mengakses data tersebut gitu. Ternyata dari internal perusahaan, apa, cloud provider-nya itu nggak bisa ngakses. Waktu itu case-nya di perusahaan tempat saya kerja, orang yang megang layanan cloud-nya itu dia pindah, resign, keluar, tapi nggak ada serah terima gitu. Otomatis untuk mengakses data tersebut ada di orang tersebut gitu ya, orang yang resign tersebut. Saya minta bantuan ke cloud provider-nya untuk mengakses atau memberikan akses itu nggak bisa. Sampai se-strict itu. Kalaupun bisa prosedurnya, panjang gitu ya, itu harus ada tanda tangan pejabat-pejabat, terkait gitu, eee sampai sebegitunya. Eee, itu untuk menjaga, eee, itu data ownership tadi. Jadi menjamin bahwa orang yang menggunakan cloud, kepemilikan datanya tetap dia, bukan bukan pemilik infrastruktur atau bukan orang lain. Nah ini sama sama kayak Facebook ya. Ini sebenarnya mengetahui seperti halnya terjadi pada Facebook untuk mencoba merubah terms of use agreement. Nah ini yang jadi isu sebenarnya. Eee eee, Anda pengguna Facebook gitu ya, data Anda di sana, masalahnya adalah ini kan Facebook sama seperti cloud gitu ya, dia punya aplikasi dan Anda user-nya gitu. Masalahnya siapa pemilik datanya gitu. Nah ini memang, debatable ya di beberapa negara kayak misalkan di US mungkin, itu privacy datanya, rigid gitu ya. Bahkan, untuk pengguna iPhone kalau nggak salah itu, data pribadi atau data, pribadi pengguna Facebook yang punya iPhone itu nggak bisa di-record langsung oleh Facebook gitu. Kalau Facebook melakukan itu dia akan kena penalti. Tapi di negara lain itu beda lagi regulasinya. Jadi memang, ada yang menerapkan, privacy data tersebut, ada juga yang enggak, gitu. Kalau di Indonesia ya, setahu saya untuk pengguna iPhone dia bisa membatasi gitu. Jadi begitu di Facebook itu ngerekam, aktivitas dari pengguna Facebook yang iPhone gitu ya, untuk merekam, data untuk merekam aktivitasnya itu harus punya persetujuan tuh dari pengguna iPhone atau Apple lah ya. Kalau dia nggak setuju maka,
tidak diperkenankan tuh. Tapi kalau untuk yang Android itu bebas-bebas aja. Nah, itu data-data itu yang dijual tuh sama Facebook kepada apa, pengiklan gitu ya, marketers biasanya seperti itu. Kalau Anda belajar web marketing biasanya saya pernah ngedemoin itu nge-record the apa aktivitas orang yang berkunjung ke postingan Anda. Jadi misalkan Anda jual suatu produk gitu ya, misalkan ada jual kaos bola gitu ya, apa yang Anda lakukan untuk mencari customer kaos bola itu ya, Anda posting aja video tentang bola gitu ya. Misalkan Anda jual kaosnya MU gitu kan, Anda bikin sorry, mic-nya mati. Nah, Anda jual kaos bola gitu kan tinggal bikin aja. Cek, cek. Oke, teman-teman, suara saya kedengaran? Tes, tes, cek. Saya kedengaran. Oke ya, saya lanjutin. Misalkan ada orang yang jual kaos bola misalkan gitu ya. Yang perlu dilakukan untuk mencari orang yang minat bola misalnya di apa di klub MU, Anda cukup posting aja tuh satu video misalnya durasinya 30 sampai 60 second tentang pertandingan MU gitu ya. Nanti begitu Anda posting, Anda record tuh orang yang mengakses video tersebut. Nanti dari database tersebut, eh, orang yang menyaksikan apa video Anda gitu, itu bisa di generate tuh sebagai fans dari klub tertentu gitu ya. Itu bisa di record gitu ya, teman-teman. Dan itu memungkinkan ya terjadi di Facebook. Kemudian ini ada data mobility ya. Apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service yang menjadi concern. Kemudian jika di terminate load di tengah jalan, nah isunya gitu. Ada beberapa provider yang nakal gitu dalam tanda kutip, begitu di terminate di tengah jalan itu untuk nge-retrieve datanya itu ditahan sama dia. Biar apa ditahan? Biar si pelanggannya itu nggak pindah gitu ya. Itu harus di state gitu misalnya. Di awal apa agreement itu sebelum menggunakan cloud itu si customer itu ada perjanjiannya gitu ya. Begitu kita men-terminate kapanpun maka akses datanya masih diperkenankan untuk diakses gitu. Kemudian format yang digunakan apa gitu ya. Kemudian dapatkah kita mengcopy data yang udah terhapus itu, udah terdelete, ada di repositorinya berapa lama standby-nya, eh, 7 hari kah, 15 hari, 1 bulan atau 3 bulan misalkan. Regulasinya itu harus di state di awal. Ini penggunaan teknologi cloud computing yang ada VBlock Infrastructure Package gitu ya. Dia pakai infrastruktur yang menggabungkan teknologi virtualisasi jaringan, kemudian komutasi, storage, security, dan juga apa pengelolaan yang terbaik. Biasanya ada di Cisco, EMC atau VMware biasanya. Kemudian seluruh teknologi ini udah terintegrasi ya, udah pasti udah teruji, validasi gitu ya, dan juga bisa diimplementasikan. Ada juga 3 pilihan konfigurasi yang mendukung 300 sampai 6.000 mesin virtual yang untuk keperluan skenario yang beragam. Gitu ya. Nah, ini penggunaan di apa? IBM VM Control, produk yang dikomunikasikan dengan perangkat lunak IBM Tivoli, kemudian responnya lebih cepat. Nah, ini
jenis-jenisnya aja gitu ya. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien gitu ya. Perusahaan bisa memonitor, mempertahankan, menyesuaikan. Ya. Kemudian memungkinkan sistem yang lebih pintar ya untuk kemampuan memindahkan beban kerja. Biasanya load dari setiap pengguna cloud kan beda-beda gitu ya. Eh, dia membebani server yang mana gitu. Ya, kalau misalkan di satu server itu ada lebih dari satu pengguna. Misalkan storage di server tersebut udah full gitu ya. Ada lonjakan penggunaan di pengguna yang lain gitu. Maka mekanisme gimana tuh? Dia switch ke server berikutnya biasanya lebih automatically gitu ya. Nah, ada juga ada Windows Azure gitu ya. Sistem operasi yang memanfaatkan konsep cloud computing. Kemudian aplikasi dijalankan di Microsoft ya data centernya bukan di server sebuah perusahaan. Biasanya kita dapat akses loginnya aja misalnya. Nah, nanti kita bisa akses data centernya di Microsoft. Kemudian pengguna bisa memanfaatkan aplikasi asalkan terhubung ke internet. Kemudian Azure menempatkan Microsoft bersaing secara langsung dengan penyedia jasa server Amazon, Salesforce.com, Rackspace dan segala macam atau Alibaba yang banyak dipakai juga. Oke. Nah, ini taksonominya dari cloud taksonomi ada storage, macam-macam ada Amazon, S3, ada Estera dan lain-lain. Kemudian ada compute juga, ini service manajemen ini dari sisi infrastruktur services ya. Kalau cloud software-nya kayak kayak data, compute, cloud management ya, macam-macam layanan servisnya. Kemudian ada software service juga ada untuk billing, untuk financial, legal, sales dan segala macam. Tergantung proses bisnis. Biasanya ada ERP juga ya yang biasa digunakan, SAP dan segala macam. Kemudian ada platform service untuk general purpose, ada untuk BI ya, business intelligence, integration, development and testing ini banyak digunakan oleh developer. Ya, biasanya kalau dia ngembangin softwarenya apa dalam tim gitu ya, eh, biasanya satu tim itu dipecah-pecah lagi ya, berkelompok-kelompok ya. Satu kelompok itu ngerjain tahapan mana, kelompok lain tahapan mana gitu ya. Nanti begitu begitu tahapan tersebut jadi dia langsung update tuh di cloudnya. Nanti dia bisa melakukan testing. Nah, teman yang lain, kelompok yang lain juga bisa masuk melakukan testing di tiap partnya. Nanti begitu udah selesai, si project manajernya tinggal apa tinggal mengkombinasikannya aja nih untuk mengintegrasikan ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, jadilah satu software yang utuh gitu ya. Nah, ini opportunities and challenges ya. Pengguna cloud menyediakan sejumlah peluang ya. Hal ini memungkinkan layanan yang akan digunakan tanpa pemahaman tentang infrastruktur. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian dia cloud computing ini bekerja menggunakan skala ekonomi, berpotensi menurunkan biaya pengeluaran untuk perusahaan tadi saya sudah ceritain gitu ya. Biaya akan menyesuaikan harga permintaan atau bisa eh, pay per use ya. Jadi Anda menggunakan berdasarkan Anda yang besaran yang Anda gunakan gitu ya. Jadi Anda nggak bayar untuk lansam gitu ya. Jadi misalkan Anda menggunakannya berapa tera ya udah itu yang Anda bayar. Kalau misalkan bulan depan turun ya otomatis tagihan Anda turun gitu. Apa dinamis gitu ya. Kemudian vendor penyedia layanan mengklaim biaya dengan eh, kemantapan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Dan data dan jasa layanan disimpan secara jauh, kemungkinan dan bisa diakses dari manapun. Nah, makanya di era COVID itu eh, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud computing itu udah nggak canggung lagi untuk menerapkan work from anywhere gitu. Bahkan beberapa teman saya yang kerja di software house itu sampai sekarang udah nggak punya office gitu ya. Ada office-nya cuma representasi aja gitu. Jadi cuma cuma nyewa space yang kecil gitu, berikut dengan ruang meeting gitu.
atau dia nyewa virtual office aja biasanya gitu. Nanti untuk daily kerjanya dia bisa dari mana aja, bisa dari kafe, bisa dari apa eh, apa tempat rekreasi dan segala macam. Pokoknya dia kerja. Dan untuk developer itu biasanya nanti lebih lebih rigid lagi gitu ya. eh Pembayarannya dia gitu ya, gajinya dia itu berdasarkan apa yang sudah dia develop aja. Jadi bukan gaji bulanan lagi sekarang. Dia develop seberapa besar, ya itu bayarannya segitu gitu. Kalau misalkan ada berapa tas, satu tasnya itu price-nya berapa? Misalkan satu tasnya itu harganya 500.000 gitu. Kalau dia nyelesain satu tas, maka dia dapat 500.000 rewardnya. Dan itu memungkinkan dia untuk ngambil project dari tempat lain juga. Jadi dari sisi waktu dia bisa diuntungkan gitu ya. Dan perusahaan juga diuntungkan dengan cost-nya yang lebih minim gitu ya. Seperti itu. Kemudian peluang dan tantangan eh, ya sekarang udah common ya untuk penggunaan cloud computing, nggak seperti tahap-tahap awal gitu ya. Banyak isunya, trust dan segala macam. Kemudian pengguna komutasi cloud eh, berarti ketergantungan terhadap orang lain yang mungkin bisa membatasi fleksibilitas dan inovasi. Yang lain yang kemungkinan menjadi perusahaan internet besar, nah ini Google, IBM gitu ya. Atau yang terbaru si apa yang punya Tesla itu ya, eh, dia mengarah ke sana juga gitu ya. Eh, Dia punya layanan internet services gitu, dengan metode satelitnya dia. Itu udah udah berkembang lah ya. Kemudian beberapa pendapat bahwa penggunaan superkomputer adalah kembali ke waktu komputasi zaman mainframe ya. Nah, ini uh, apa debatable lah, masih debatable. Kemudian keamanan bisa membuktikan menjadi masalah besar ya. Kalau misalkan tadi isu-isu itu nggak diselesaikan, sejauh ini sih berjalan berjalan dengan baik gitu ya. Si yang punya data tetap bisa mengakses datanya masih bersifat privacy, bisa dibatasi siapa aja yang mengakses, dan perusahaan cloud sendiri tidak punya wewenang untuk mengakses. Nah itu selama itu dijaga, saya rasa nggak ada masalah. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan gitu ya. Nah ini kalau data kita disimpan di luar negeri, ya. Di sini biasanya di pemerintahan. Ya kalau di swasta sih bukan suatu isu ya. Kalau di pemerintahan, government atau di BUMN biasanya data yang ada, sorry, data yang diposting di luar negeri itu kan jadi isu kayak kemarin apa data Sirekap ya, yang ketahuan servernya ada di luar negeri, nah itu ya jadi isu gitu ya. Tapi kalau untuk di swasta itu nggak ada masalah. Bagaimana jika servernya down gitu? Biasanya eh, makin tinggi tier dari data center dia udah punya DRC ya. Dan begitu satu data center mati dia udah backup, udah mirroring lah, real time malah ya. Kalau Anda baru ngetik A kemudian data centernya mati, A-nya udah muncul lagi di data center yang lain gitu. Dan itu di situ Google gitu ya, udah link. Karena itu jadi main bisnisnya dia gitu ya. Kemudian bagaimana eh, Anda kemudian mengakses filenya gitu ya, caranya gimana, seberapa jauh effortnya gitu, makin makin user friendly itu akan semakin cepat adopsinya gitu ya. Kemudian ada beberapa kasus dari pengguna yang terkunci, akun hilang, kehilangan akses data. Keuntungan, ya ini keuntungannya biaya komputer lebih murah, nggak seperti kita, ini udah saya jelasin tadi di awal ya. Peningkatan kinerja ya, dengan program besar bisa memonopoli memori komputer Anda. Anda melihat kinerja yang lebih baik dari PC gitu ya. Komputer diboot sistem komputasi cloud dan berjalan lebih cepat karena memiliki program yang lebih sedikit gitu. Kemudian ada penurunan biaya software gitu. Biasa setiap perusahaan begitu dia uh, nyewa apa develop sendiri software gitu ya, itu uh, cost-nya akan besar. Tapi kalau misalkan dia nyewa gitu ya, software tertentu gitu, software as a service, nah dia hanya
bayar berdasarkan apa accessible-nya, berdasarkan berapa user yang bisa mengakses, biasanya kayak gitu, ada biayanya. Kemudian lebih baik daripada membayar untuk perangkat lunak komersial yang sama. Jadi Anda beli source code misalkan, itu bisa lebih murah ya kalau misalkan kita bisa nyewa gitu ya. Nggak harus semua develop sendiri, dan nggak harus semua kita punya softwarenya. Jadi eh, sistem informasi itu tergantung dari kebutuhan aja gitu. Nah, ini keuntungan. Ini keterbatasan kapasitas penyimpanan. Jadi ada, ya itu tadi, karena dinamis, ya Anda bisa upgrade kapanpun gitu, atau Anda bisa downgrade kapanpun. Peningkatan keandalan data gitu ya. Kemudian ada akses dokumen universal gitu ya. Kemudian ketersediaan versi terbaru ya. Nah, kalau Anda apa eh, langganan software as a service, biasanya udah di-update otomatis tuh dari usernya. Kita dari apa dari providernya gitu, kita tinggal pakai aja gitu, dan nggak perlu dipusingin itu ada versi terbaru, misalnya ada security terbaru. Nah itu udah di maintain sama mereka gitu. Kita as use aja gitu ya, dan itu bisa memperkecil biaya operasional yang terjadi. Oke, berikutnya kolaborasi kelompok lebih mudah ya, berbagi dokumen ya, kayak Anda ngerjain apa tugas di apa Google Doc gitu ya. Kan konsepnya sama seperti itu ya. Eh, Siapapun bisa ngupdate kapanpun gitu ya. Anda bisa kerja real time tanpa harus apa ketemu langsung gitu ya. Begitu Anda update at the same time gitu, eh, dokumen tersebut bisa terupdate, dan kan Anda bisa tahu, oh Anda udah diupdate nih sampai sini gitu ya. Nah, Anda tinggal ngelanjutin lah kayak gitu. Kebebasan perangkat yang bisa ditambahkan ke sebuah komputer atau jaringan. Perubahan komputer, aplikasi, dan dokumen mengikuti Anda melalui cloud gitu ya. Pindah ke perangkat portable dan aplikasi Anda dan dokumen yang masih tersedia. Ya, kerugiannya ada koneksi internet, kita perlu itu gitu untuk mengakses, ada biayanya, cuma nggak besar lah ya. Makin kemari internet makin murah gitu ya. Karena adoptionnya udah tinggi ya. Jadi costnya juga makin makin rendah gitu. Nah, mewajibkan Anda pakai ada koneksi internetnya. Kalau Anda nggak punya koneksi, Anda nggak bisa mengakses layanan tersebut. Oke, itu. Nah, kalau misalkan ini eh, apa daerah-daerah yang memang daerah-daerah kecil gitu, biasanya koneksi internetnya lebih rendah. Nah, itu yang jadi kendala gitu. Kalau misalkan kecepatan internetnya kayak di kota-kota, di Jakarta, di kota-kota besar, biasanya nggak ada isu ya. Isu-isu berkaitan dengan koneksi kecepatan internet. Kemudian fitur mungkin terbatas, situs ini akan berubah, tapi hari ini banyak aplikasi web yang berbasis web yang nggak hanya sebagai fitur pelengkap ya. Ada desktop berbasis aplikasi ya. Nah, ini bisa melakukan lebih banyak dengan Microsoft PowerPoint dibandingkan dengan penawaran Google Presentation berbasis web ya. Atau sekarang udah, kalau Anda pakai Canva gitu ya, itu kan ada fitur dia untuk buat slide presentation. Nah, itu bisa update gitu. Dan Anda bisa langsung presentasi di sana. Itu konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian dapat melambat dengan koneksi cepat, aplikasi browser web kadang-kadang bisa melambat dari mengakses eh, sebuah program perangkat lunak yang sama dengan desktop Anda gitu. Beda ya. Yang diinstal di laptop dengan yang kita akses melalui other server gitu. Kemudian segala sesuatu tentang program dari interface ke dokumen saat ini harus kirim bolak-balik dari komputer Anda ke komputer cloud. Kemudian
jika cloud computing kebetulan didukung pada saat itu atau jika internet mengalami yang lambat ya, koneksi yang lambat, maka Anda nggak bisa mengakses secara instan. Ya itulah berkaitan dengan connection. Nah ini data mungkin nggak aman, tapi sekarang udah tereduksi lah isu-isu kayak gitu ya. Data tersimpan dapat hilang, eh, eh, mungkin untuk provider cloud yang eh, nggak punya nama mungkin bisa ngalamin gitu. Tapi kalau untuk provider-provider cloud yang punya nama biasanya ini nggak mungkin terjadi gitu ya. HPC system ya, kemudian ada kekhawatiran umum ya, sistem protokol yang berbeda dengan API. Kemudian future-nya gimana? Banyak kegiatan longgar dikelompokkan bersama di bawah eh, cloud computing. Ini future-nya udah kita eh, temu gitu ya. Kita udah facing ini gitu ya. Mungkin salah satu dari Anda adalah eh, masuk kelompok orang yang bekerja from anywhere gitu. Nah ini feature-nya udah kayak gitu ya. Eh, Kemungkinan akan merambah ke banyak sektor, bukan hanya di sektor digital aja, mungkin nanti akan merambah ke industri lain karena eh, seiring dengan perkembangan ekonomi global, saya rasa efisiensi cost di perusahaan itu akan lebih tight lagi. Nah itu yang akan membuat eh, suka atau nggak suka ini akan diadoption ya, gitu ya. Kemudian ada kekhawatiran adopsi mainstream komputasi awan dapat menyebabkan banyak masalah bagi pengguna. Nah, ini udah tereduksi gitu ya. Banyak sistem open source baru muncul bahwa Anda dapat menginstal dan menjalankan di klaster lokal ya. Ya, ini udah ya itu tadi yang tadi saya bilang salah satu sampelnya adalah Canva gitu ya. Anda bisa akses, teman Anda bisa akses gitu. Untuk slide PowerPoint ada desain misalkan desain sesuatu gitu ya. Itu udah bisa banyak user ya. Dan beberapa fitur gratis gitu ya. Keuntungan cloud computing menghapus silo-silo di data center tradisional. Nah ini biasanya di satu perusahaan boleh jadi ada banyak data center. Dan yang paling sering saya dapetin biasanya di sektor-sektor pemerintahan gitu ya. 3 atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Setiap setiap SKPD gitu, setiap unit punya data center masing-masing gitu. Departemen A punya data center, departemen B punya data center. Tapi ini udah mulai tereduksi gitu ya. Seiring ada moratorium untuk data center nasional, jadi setiap kementerian, KLD, lembaga dan daerah tuh nggak bisa dengan gampangnya gitu menganggarkan data center. Nah itu bisa mereduksi itu gitu ya. Uh, saya pernah datang ke satu daerah gitu ya di Indonesia Timur, eh, setiap SKPD-nya tuh punya data center masing-masing gitu ya. Dan kondisi data center tuh nggak layak gitu ya. Kalau kita masuk lantainya berdebu gitu ya. Kemudian AC-nya bukan AC sentral gitu ya, hanya sekedar pendingin aja gitu. Dan itu bisa mengurangi fungsi dari server. Dan boleh jadi penggunaannya itu di bawah dari kapasitas yang tersedia itu juga isu tersendiri. Oke, nah ini ada reduce cost, flexibility, improve automation, sustainability, fokus on core kompetensi juga ya. Oke, nah ini kelebihan kekurangan. Oke, ini udah dibahas. Nih, user bisa membayar kapasitas penyimpanan data yang dipakai, pay per use gitu ya. Pengguna nggak perlu store device untuk install softwarenya, nggak perlu storage lagi ya. Mungkin kedepannya cukup mini komputer, laptop mini aja yang sederhana, nggak perlu banyak memorinya gitu ya. Karena semuanya di cloud gitu ya. Dia cuma butuh mengakses saja uh, dari PC-nya dia ke cloud itu aja. Dia nggak nyimpen apapun di dalam laptopnya, untuk otomatis storage dari laptopnya akan semakin kecil. Nah itu bisa juga meminimais biaya operasional untuk pembelian laptop gitu ya. Kekurangannya data bocor, tersebar, nah itu tergantung providernya gitu ya.
gangguan akses data. Nah, ini menyebabkan kegagalan upload atau download. Nah, ini eh, apa eh, udah mulai tereduksi lah. Kalau misalkan nanti akses data di semua kota di Indonesia gitu, di semua daerah di Indonesia udah stable gitu ya, koneksinya juga udah bagus, otomatis juga aplikasi apa penggunaan cloud computing, adopsi dari cloud computing ini akan lebih gencar lagi. Itu teman-teman eh, kuliah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa saya cukupkan kuliah dalam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.